Oke, saya persilakan untuk Pak Wahyu Ilahi. Selamat datang di Damai Kasih Channel Tim. Shalom, berkah dalam. Silakan Pak Wahyu. Salam. Salam. Shalom. Sehat selalu. Salam Amin. prokes. Ya, kalau saya mendengar ya kurang komplit masuknya agak telat juga tadi tentang estafet kerasulan kepemimpinan. Ya, jelas bahwa sampai hari ini Gereja Katolik itu memang konsisten ya dalam kepemimpinan di dalam keimaman lah bahasa saya ya, karena memang saya murtadin yang belum begitu menguasai tata cara di Katolik. Tetapi kalau saya melihat dari runtutan pengajaran dan yang diyakini itu tetap estafet kepemimpinan itu memang berjalan dengan baik ya. Jadi bahwa kemudian muncul ada friksi-friksi mengatakan yang aneh-aneh itu ya tentunya tugas kita untuk menjelaskan dengan baik ya. Jadi tadi yang dibahas tentang bidat-bidat yang muncul itu memang ya, saya juga sedang mempelajari terus ya. Ketika saya semakin cinta Tuhan Yesus itu saya mempelajari kenapa sih kok ini dari kelompok sebelah nuduh Katolik sesat, Katolik ini kemudian Kristen juga sesat menyembah 3 Tuhan ya, macam-macam. Nah itu saya mempelajari, coba menggali. Ya memang sumber dari sumber awal itu tadi sudah disebutkan ya, pamannya itu yang bernama Warokoh bin Naufal itu mengatakan ya di dalam hadis Al-Bukhari berapa itu lupa, menulis Injil dengan ada 2 versi itu, bahasa Arab dan bahasa Ibrani kan begitu. Nah, Warokoh ini itu Nestorian, aliran Kristen Nestorian yang sebelumnya kalau saja sebelum saya membaca lebih lanjut, nah, Warokoh ini pun sebenarnya penganut ini penyembah berhala kan gitu loh, sebelum dia menerima menjadi Kristen Nestorian. Kemudian muncullah dia mengatakan menulis Injil dengan bahasa Ibrani seizin Tuhan kan begitu. Nah, ketika diskusi dengan tim sana, kita selalu nanya mana kitabnya kan begitu. Kalau memang ditulis tentunya kan namanya ditulis itu kan harus ada bentuknya kan begitu. Tetapi selalu berkelit kan gitu. Wah, ditulis itu kan di pikiran, di otak. Nah ini kan sesuatu yang aneh ya, membuat tuduhan-tuduhan yang selalu kita sebagai umat Kristen yang percaya Kristus, yang percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentunya kita meminta bukti dan kita selalu ingin menjelaskan dengan baik ya. Jadi memang sekarang itu muncul bidat-bidat ya, kalau saya katakan bidat-bidat. Kenapa bidat? Ya karena memang dia keluar dari proses kanonisasi dari bapak-bapak gereja kita ya, yang memang bapak-bapak gereja kita bersumber dari Katolik kan begitu ya. Yang saya pahami Pak ya, mungkin kalau ada yang kurang setuju ya mohon maaf, saya juga baru belajar kan begitu. Makanya tugas kita umat Kristen Katolik yang percaya bahwa Tritunggal Bapa dan Roh Kudus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini untuk selalu benar-benar menjawab ya tuduhan-tuduhan yang memang sangat menyesatkan ya, sangat membuat bingung kan. Makanya di era yang sangat terbuka ini saya berharap ya jangan hanya datang ke gereja tidak mau belajar, harusnya semakin giat mendalami sehingga tidak tidak disesatkan sama orang sesat ya, orang buta menuntun orang buta itu jangan sampai terjadi kan, natsnya gitu. Jadi memang tugas bersama kita untuk bagaimana kita bersatu padu menjawab ya tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh seperti itu. Berbicara sejarah memang sebutan Kristen itu kan dari Paulus ya di Antioquia kan begitu, dan memang kemudian bapak-bapak gereja itu kemudian membuat mengkanonisasi dengan baik berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan di situ juga jelas sekali melalui murid-muridnya lah ya bukti-bukti itu, maka tersusunlah sebuah kitab ya yang sudah terkanon dengan baik. Nah, memang ada bidat-bidat yang muncul banyak sekali ya.
yang salah satunya yang sering diserang untuk menyerang kita itu salah satu yang dipakai itu Injil Barnabas ya, seringkali dipakai debater lawan kita itu ya, mengatakan bahwa Yesus menikah, Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan dan macam-macam ya. Memang tugas kita untuk menjawab ya. Permasalahan ini memang bukan hanya muncul di abad tahun 1000 berapa itu ya, Injil Barnabas itu 1600-an ya atau 1700 ya. Ya memang friksi munculnya aliran-aliran yang memang tidak selaras dengan bukti sejarah dan kanonisasi oleh bapak-bapak gereja itu terlihat pada ketika penulisan Lukas ya. Lukas jelas menulis bahwa supaya tidak terjadi kan begitu ya kesimpang siuran itu, maka Lukas dengan detail ya menulis itu berdasarkan penelusuran kan gitu loh. Berbicara penelusuran itu ya tentunya kan harus dicari bukti-bukti ya. Nah, inilah pentingnya bahwa kita benar-benar menguasai kitab kita untuk menjawab ya, menjawab. Makanya Lukas sangat berhati-hati dalam menuliskan itu. Makanya menulis termasuk penulisan di dalam surat para rasul itu kan begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pemahaman kita, pengenalan histori atau sejarah yang memang bersumber pada kebenaran yang berdasarkan saksi ya tentang Mesias itu, ya itu yang harus kita perdalam, perkuat ya. Berat sekali ya, saya salah satu orang yang dipanggil Tuhan, dipilih ya. Saya tidak mencari Tuhan, tidak, tetapi Tuhan yang memilih saya ya dari kehidupan saya yang begitu dulu memusuhi Katolik, memusuhi Kristen. Pokoknya yang ada salibnya pasti saya lempari, saya rusak, saya pukulin begitu aja lah dulu gitu. Nah, kemudian saya dipilih, ya saya tentunya belajar ya. Meskipun belum sempurna, yaitu tugas saya untuk terus, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus saja kan. Nah, ketika saya belajar, saya bisa melihat betapa mengerikannya ya bidat-bidat atau aliran-aliran yang menyimpang dari bukti-bukti sejarah yang sudah dikanon oleh bapak-bapak gereja kita ya. Itu banyak sekali ya aliran-aliran di situ. Makanya sekte-sekte lah ya. Memang kita sangat ngeri sekali untuk menyampaikan itu supaya tidak terjadi ketersinggungan satu dengan yang lain. Tetapi kita harus punya pemahaman yang utuh tentang Alkitab itu ya. Saudara yang terkasih, memang tugas berat kita ya, umat Katolik, umat Kristen yang mempercayai bahwa Trinitas ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan dalam keesaan Tuhan, di mana kita ya mengimaninya, dan kemudian ada kelompok-kelompok yang memang berusaha untuk membuyarkan atau mengganggu ya ajaran yang benar. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama, termasuk tuduhan-tuduhan tentang udah terputus itu estafet kepemimpinan kerohanian di dalam iman Katolik. Ya tentunya kita harus jawab bahwa itu tidak pernah terputus sampai hari ini, karena perintahnya pun jelas kan begitulah ya. Amanat agung itu kan jelas sekali di dalam Matius itu ya, menjadikan seluruh bangsa itu murid Tuhan kan gitu. Dan kita tidak mengagamakan tetapi memuridkan kan begitu, memuridkan menjadi murid dan dibaptis. Nah, amanat agung itu salah satu bukti bahwa gereja Katolik, Protestan yang memang masih berpegang teguh pada Alkitab yang sudah dikanon dengan baik, dengan sempurna, menyampaikan bahwa estafet kepemimpinan itu tetap menjadi tugas ya, sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Nah, itu saja teman-teman, Tuhan memberkati. Semoga pertemuan kita ini semakin mempererat, semakin menguatkan kita untuk kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh itu berdasarkan kitab suci yang kita yakini benar dan sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Wahyu Ilahi, terima kasih untuk kerawaannya di Damai Kasih Channel Tim. Mantap. Oke, saya berikan untuk saudaraku Om Gea. Silakan Om Gea, shalom berkah dalam. Om Gea, silakan Om Gea. Shalom. Ya. Ya, saya mohon maaf karena baru bisa bergabung kembali setelah ada kesibukan sedikit. Oke, tadi saya tidak mengikuti dari awal, tetapi saya akan memberikan gambaran seperti ini. Kekristenan, ya, sejak abad pertama sampai dengan abad ke-11 itu berada dalam kesatuan di antara di antara 3 dan kemudian menyusul 2 kepatriarkan atau pusat kekristenan, ya, bersatu. Tidak ada terjadi masalah di antara kelima pusat itu. Meskipun yang saya katakan tadi yang muncul belakangan itu ada 2, ya. Nah, kemudian perlu kita ketahui dari abad pertama sampai abad ke-11 itu tidak ada satupun masalah soal ajaran iman. Ajaran iman yang diwarisi oleh para rasul kepada gereja-gereja itu. Yang saya kemudian menyebutnya gereja perdana. Nah, kemudian kalau kita lihat akhirnya, ya, dalam proses sejarah dari abad pertama masuk abad kedua, abad ketiga, itu muncul yang namanya aliran-aliran sesat. Terutama misalnya pada abad kedua, itu ada aliran yang disebut sebagai Gnostisisme. Kemudian menyusul lagi ada aliran yang disebut Nestorianisme, Makedonius, kemudian Arianisme. Gereja perdana, ya, menanggapi ajaran-ajaran sesat itu, ya, itu telah membentuk suatu hal yang saat ini masih dipegang oleh gereja Katolik. Apa itu? Bahwa harus ada yang menjadi patokan terhadap suatu ajaran, ya, harus ada yang bisa dipercaya untuk menyampaikan ajaran itu dan ajaran itu benar. Karena dilandasi oleh tugas dari Yesus yang diberikan kepada mereka. Contoh, ya, ketika terjadi Gnostisisme ketika kemunculan Gnostisisme pada abad kedua, gereja perdana dan salah satu yang menanggapi, bapak gereja yang menanggapi itu Santo Irenaeus pada tahun 180, beliau itu menanggapi ajaran sesat itu dan melawan, ya. Nah, kemudian apa yang dibentuk setelah itu? Karena kanonisasi kitab suci masih belum, Bapak Ibu. Baru terakhir itu adalah sekitar akhir abad ketiga. Atau bahkan sudah menuju abad keempat, yaitu 397. Pada zaman Paus ke-37, barulah kanon itu sempurna atau ditutup. Berarti selama abad pertama, kedua, ketiga, keempat, ya masuk keempat nanti baru ada ajaran yang disampaikan secara lisan, yang dalam gereja Katolik dikenal sebagai tradisi suci. Apa itu tradisi suci? Salah satunya termasuk ajaran konsili-konsili. Ada 7 konsili dan ada konsili-konsili lain. Itu adalah ajaran tradisi suci. Dan terutama dalam 3 konsili itu menentukan tentang Tritunggal. Ya, konsili Nikea, konsili Konstantinopel, dan konsili Efesus. Bagi gereja yang tidak meyakini 3 konsili ini,
maka otomatis mereka membuang yang namanya Allah Tritunggal. Dan akan lucu, ada gereja meyakini Allah Tritunggal tetapi tidak meyakini tradisi suci. Akan lucu, karena apa? Kalau kita tanya kepada mereka, mana penjabaran Allah Tritunggal? Mau sampai botak dan tua pun nggak ketemu dalam kitab suci itu penjelasan detail Allah Tritunggal itu. Nah, kemudian setelah ditetapkan kanon kitab suci yang selesai pada awal abad keempat, ya, atau pada masa kepemimpinan Paus Damasus pertama, yaitu Paus ke-37, yang ditetapkan yang kedua adalah siapa yang berhak menafsir kitab suci. Dan itu dipandang benar karena dasarnya kitab suci dari perintah Yesus. Lalu gereja perdana menetapkan bahwa yang berhak menafsirkan, mengatakan ini salah, mengatakan ini benar, adalah para uskup. Adalah para uskup. Mengapa demikian? Karena ada juga guru-guru, pemimpin-pemimpin palsu. Terutama menghadapi gnostisisme dan kemunculan aliran sesat tadi. Maka landasannya adalah Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di mana Yesus berkata kepada Rasul Petrus pada ayat 19, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Perikop ini Bapak Ibu bukan perikop sembarangan. Karena kunci ini, itu kalau kita kaitkan dengan Yesaya, kunci itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan otoritas. Ya, otoritas. Dan perhatikan kata-kata tadi, melepas dan mengikat. Nah, dimulai dari sinilah pemahaman bahwa yang menafsir kitab suci yang benar itu ya para uskup itu. Karena Rasul Petrus itu uskup Roma sekaligus paus. Dan tahbisan yang dia terima itu diteruskan. Sekaligus tugas amanat yang dia emban itu diteruskan, dilanjutkan kepada para uskup. Baik itu uskup di Roma yang adalah paus, begitu juga uskup yang ada di seluruh dunia. Mereka adalah pengganti dari para rasul itu. Maka akan aneh ketika ketetapan gereja perdana ini pada abad-abad sekarang ini dibuang. Ya, dibuang. Dan bahkan mungkin dikatakan itu sudah tidak berlaku. Itu akan lucu sekali. Dan ya seperti tadi yang saya sempat dengar bahwa sebenarnya ya tahbisan imamat mereka sudah hilang. Karena mereka sudah jadi awam. Ya, sudah jadi awam. Kemudian saya kembali, tadi saya sudah beritahu yang ditetapkan itu kurang lebih 2 ya Bapak Ibu, yaitu kanon kitab suci ya, itu pada abad pertama sampai 4. Kemudian yang kedua adalah penetapan bahwa ajaran yang benar itu harus diajarkan oleh guru yang benar, bukan sembarang orang. Kemudian ya, saya katakan tadi, dari abad pertama sampai abad ke-11 tidak ada masalah tentang doktrin, ajaran, maupun tentang kepemimpinan paus. Tidak ada masalah. Primat paus ya, kepemimpinan paus. Tidak ada masalah dengan ajaran dan primat paus. Yaitu yang dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7 dikatakan telah dipilih dari antara para rasul. Ya. Nah, permasalahannya adalah yang membuat gereja tercabik-cabik bukan masalah doktrin, bukan masalah ajaran, tapi masalah egoisme ya yang terjadi ya, baik itu masalah politik ya, terutama Photius ya, pada abad 11 itu Photius, kemudian disusul yang lain-lain. Dimulai dari Photius yang membenci paus karena
Paus itu melarang dia memberikan komuni kepada orang yang menikahi saudara kandungnya. Itu awalnya Bapak Ibu masalahnya. Lalu Paus menegur dia, lalu mengganti dia sebagai menurunkan dia dari keuskupan sebagai uskup di Konstantinopel. Itu awal kemunculan perpecahan itu. Jadi tidak ada masalah doktrin. Jika kemudian ada doktrin yang lain yang menolak doktrin Katolik, contoh api penyucian, ya, contoh tentang Bunda Maria, ya, berarti itu adalah ajaran yang sudah direkonstruksi atau ajaran yang baru muncul belakangan. Dan itu mereka akan berusaha menolak itu karena ya namanya aja Bapak Ibu, kalau disamakan ya semua akan bergabung kepada Katolik. Perhatikan akhir-akhir ini seorang uskup Anglikan saja dia bergabung. Ya, dia bergabung ke dalam gereja Katolik. Dia seorang uskup Anglikan loh. Karena apa? Ya karena kalau dia pelajari dan dia harus jujur berkata, maka dia harusnya pindah. Maka kalau ada di Indonesia entah di negara manapun yang mengatakan yang buruk tentang ajaran Katolik, itu artinya dia itu berusaha melindungi kelompok dia. Supaya apa? Supaya kelompok dia itu tidak masuk kepada Katolik. Maka mereka berkata tidak jujur soal sejarah, soal ajaran, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau ada yang menuduh ini itu, menuduh ini itu. Itu karena dia berusaha supaya pengikut dia itu jangan sampai pindah. Jangan sampai ikut Katolik. Ya entah ada sisi ekonomi saya kurang tahu. Tapi itu nyata. Kalau jujur tadi kan seperti yang saya katakan. Jujur ngomong. Apa adanya sejarah itu. Ya, apakah ada juga kesalahan oknum-oknum dalam gereja Katolik dalam sejarah yang saya katakan tadi pada abad ke-11 itu? Ya ada. Gereja Katolik tidak pernah menutupi itu, tetapi bukan gerejanya ajarannya yang salah. Bukan gerejanya, bukan ajarannya, tapi oknum-oknumnya. Apakah di agama lain tidak ada oknum yang salah juga? Ada. Jadi kita harus jujur apa adanya. Kemudian kita bicara soal gereja Katolik yang ada di Roma. Bapak Ibu, kalau dalam sejarah kita mempelajari betapa musuh-musuh kekristenan pada awal itu menyerang pusat-pusat kekristenan itu. Yang pertama Yerusalem, ya. Yerusalem diserang, hancur, lebur, hilang, ya. Hilang pusat kekristenan di sana. Kemudian Konstantinopel juga diserang, hancur juga, ya. Hancur dan hilang. Kemudian ada sekarang ini yang berusaha mendirikan Roma yang lain. Ya, silakan nanti dicari siapakah dia. Lalu pusat kekristenan yang bertahan yang mana? Ya, kalau kita lihat sekarang yang bertahan adanya di Roma. Pusat kekristenan yang bertahan. Apakah di Alexandria juga ada yang bertahan? Tentunya ada sebagian keuskupan yang dulu ketika ada peperangan mereka terisolir dan mereka terpisah. Bahkan di kemudian hari mereka mengaku tidak pernah terpisah dengan gereja Katolik Roma. Jadi akan aneh kalau ada orang sekarang yang mengaku paling Kristen, paling benar, paling alkitabiah. Ya. Sesungguhnya kalau dia mau jujur, yang paling alkitabiah itu ya kembali kepada ajaran para rasul, itu paling alkitabiah, dasarnya lengkap. Ya. Dan penafsirannya benar dari para rasul, sesuai dengan ketetapan para rasul ketika mengkanon kitab suci dan mengatakan yang menafsir, yang punya kuasa atau magisterium lah yang bisa menafsir kitab suci secara benar. Karena mereka diberi tugas oleh Yesus memegang kunci, yaitu otoritas, melepas dan mengikat. Ya. Ya, terima kasih Pak Damai. Ya, soalnya ini merasa sesuatu hal yang berkaitan selalu secara logis ya, tapi nanti akan terbuka sendiri kebenaran yang terjadi. Memang masih menjadi pergumulan untuk beliau semua. Saya yakin nanti akan ada pergumulan dan beliau akan tahu kebenaran di atas yang benar. Itu ya, silakan.
Ya, begini Pak Damai. Saya itu bukan menjelekkan teman-temanku, kawan-kawanku. Saya sebenarnya dari dulu sebelum menjadi seorang Katolik, saya itu bertanya sebenarnya. Pertanyaan sederhanaku adalah begini, Pak Damai. Jika Roh Kudus itu mengilhami kamu, si A, si B, si C, tidak mungkin memberikan ajaran yang berbeda-beda. Bukankah itu penghujatan terhadap Roh Kudus kalau mengatakan si A, si B diberikan ilham Roh Kudus dengan ajaran, dengan keyakinan, dengan penafsiran yang berbeda-beda? Itu menghujat namanya. Karena apa? Roh Kudus itu seolah-olah tidak konsisten memberikan ajaran pada kekristenan ini. Yang si A diberikan ini, yang si B diberikan ini, yang si C diberikan ini. Pertanyaannya yang benar yang mana? Apakah, nah ini yang perlu kita dalami, apakah Roh Kudus itu mengajarkan ajaran yang menentang dirinya sendiri? Lalu apa solusinya untuk keluar dari ajaran yang saling mengklaim diri itu dari Roh Kudus tapi saling bertentangan? Solusinya apa? Kembali kepada ajaran para rasul dalam gereja Katolik. Itu yang harus kembali ke sana kalau mau jujur. Kalau mau jujur, tapi kebanyakan tidak jujur ketika ditanya. Contohnya begini, saya pernah ya dan juga sering ngobrol dengan teman-teman yang berbeda dengan Katolik. Saya tanya, yang sana si C mengatakan ajarannya seperti ini, doktrinnya seperti ini. Yang si A mengatakan ini, yang si C mengatakan ini. Lalu pertanyaan saya, yang benar itu yang mana? Bagaimana saya mau mengatakan, ya? Bagaimana saya mau mengatakan si A ini paling diilhami Roh Kudus atau si B ini paling diilhami Roh Kudus? Maka dia yang paling benar. Tolak ukurnya bagaimana? Karena tidak ada tolak ukur Bapak Ibu, makanya setiap kepala, kalau ada 1000 kepala, itu 1000 kepala itu beda-beda. Ya, 1000 kepala beda-beda. Tapi masih ngomong itu ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Dari Hong Kong kali. Nggak ada Roh Kudus itu. Oh iya, kalau dari Hong Kong itu yang gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Oh iya, sorry. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Oke. Ya. Lanjut. Ya, jadi aneh. Coba deh pakai akal sehat, saudara-saudaraku, jujur pada diri kita. Ya, jujurnya begini. Saya sudah katakan tadi, sebelum saya jadi Katolik itu saya pernah berpikir seperti itu. Si A mengajarkan ini, si B mengajarkan ini, si C mengajarkan ini. Semua orang ini mengaku diilhami Roh Kudus, tapi beda ajarannya. Tapi kalau di luar ditanya pada mereka, oh tidak, kami bersatu kok. Tidak, kami bersatu kok. Karena apa? Mencoba merelativis, berkompromi dengan ajaran yang keliru. Karena terlalu kompromi malah dibuat wadah untuk berkompromi dengan ajaran yang sesat. Berbeda dengan para rasul Bapak Ibu. Coba bayangkan begini, ya. Tadi kan saya katakan si A, si B, si C mengatakan dia diilhami Roh Kudus. Ya. Kemudian mereka mengatakan saya ini ajaran saya begini, yang C, B juga ajaran ini, dan mereka mengatakan sama-sama benar. Meskipun di antara mereka ini saling bertolak belakang. Pertanyaan saya sebenarnya, mengapa para rasul dulu ketika muncul gnostisisme, manicheisme, kolibirianisme, nestorianisme, arianisme itu, kenapa mereka nggak mendukung? Bukankah, ya, saya harus tegaskan Bapak Ibu, bahkan pendidikan Nestorius dan Arius itu lebih tinggi dari pendidikan orang-orang sekarang yang mendirikan aliran seperti saya bilang tadi, si A, si B, si C itu. Yang Nestorius itu uskup, Arius itu pastor. Pendidikan mereka lebih tinggi dari orang-orang ini. Tapi mengapa para rasul itu bapak-bapak gereja dan yang mengikuti jalan Tuhan yang benar itu mengatakan ini sesat? Mengapa mereka tidak kompromi? Iya, karena kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau sekarang ini mulut berkata-katakan ya di atas ya,
katakan B, tidak di atas tidak. Tapi hati berbeda, hanya mulut aja. Hati berbeda, berkompromi dengan ajaran sesat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak-Bapak gereja mulai pada abad kedua itu berkompromi dengan munculnya misalnya Montanisme. Betul. Bukan abad kedua ya, kalau Montanisme ini sekitar abad keempat. Montanisme itu mengatakan dia adalah penjelmaan dari Roh Kudus. Dan mereka juga ada bahasa-bahasa roh, ya. Ada bahasa-bahasa roh juga mereka. Lalu dia punya pengikut ada sekitar 3. Dia mengatakan saya ini jelmaan Roh Kudus. Bagaimana kalau Montanisme muncul di abad sekarang? Bapak Ibu, coba kita berpikir saja. Kalau muncul di abad sekarang, dia mengatakan saya jelmaan Roh Kudus, saya kira ada banyak yang mengakomodasi. Ada ya banyak yang berkompromi. Mengakomodasi, ini ada wadahnya nih, kumpul. Para rasul tidak ada kompromi soal ajaran sesat. Katakan kalau salah, salah. Ya.